di waktu mulia. Kalau yang puasanya hari Ahad, berarti hari ini bertepatan dengan malam 27. Bapak Ibu, malam 27 di hari Jumat, di mana ketika Ramadan terakhir itu di malam Jumat, kemudian itu di tanggal yang ganjil, maka kemungkinan besar Lailatul Qadar itu akan muncul. Semoga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, dan semoga amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tak lupa salawat dan juga salam dan juga doa kita untuk suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini karena saya masih ingat karena jadwal saya itu terakhir misi subuh itu hari ini gitu. Kalau di jadwalnya sih memang saya gitu. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Alhamdulillah juga ya tadi ya seperti kami bilang di awal pembukaan bahwa di malam ganjil di hari Jumat, maka kemungkinan besar Lailatul Qadar itu muncul seperti itu. Pertanyaannya gini, sebelum kita membahas lebih jauh, nanti insya Allah kita di akhir atau di pertengahan kajian ini akan ada tadaburnya. Nanti balik lagi ke tadabur seperti di awal di surah Al-Baqarah ayat 183 yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita lebih jauh menimba ilmu bersama-sama, saya ingin tanya dulu Bapak Ibu, kira-kira selama Ramadan ini dari tanggal 1 sampai tanggal 27 atau 28 nih, kira-kira tadarusnya sudah hatam atau belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Paling tidak hatam sekali nih. Alhamdulillah paling tidak minimal hatam sekali. Kayaknya kemarin ibu-ibu syukuran ya? 10. Berarti setiap 10 juz sebulan nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, kita di awal lebih ke menghisap diri dulu Bapak Ibu. Barangkali selama Ramadan ini mungkin ada kekurangan dalam diri kita, maka di sisa hari-hari terakhir bulan Ramadan ini kita bisa gaspol, kita bisa memaksimalkan hari-hari terakhir di bulan Ramadan untuk amal sholat. Ini Bapak Ibu sudah libur semua nih? Oh, belum ya? Kalau yang pegawai negeri kayaknya sudah nih? Sudah ya. Ini pegawai negeri semua tuh Bapak Ibu? Pegawai negeri Indonesia. Pegawainya Allah lah, kalau kayak gitu aja. Amin. Amin. Nah, jadi gini Bapak Ibu, ketika kita merasakan malam Lailatul Qadar itu, di mana Allah itu menurunkan para malaikatnya untuk turun ke bumi, di mana semua hajat doa manusia itu akan diaminkan oleh semua malaikat. Dan di malam Lailatul Qadar itu seluruh suasana di bumi ini sangat mendukung untuk berbuat amal soleh. Hampir tidak ada gangguan dari setan. Bapak Ibu, hampir tidak ada gangguan dari setan kecuali satu, dari hawa nafsu kita. Karena Allah sudah menjamin bahwa setan dari golongan jin itu sudah dibelenggu sebelum masuknya bulan Ramadan. Ini misalnya tarawih pertama nih, setan dari golongan jin sudah diikat dulu, dibelenggu. Yang tidak diikat itu siapa? Manusia. Manusia yang tidak diikat. Berarti di bulan Ramadan ini sebenarnya kita itu harus melawan siapa sih Bapak Ibu?
ternyata harus melawan diri sendiri, hawa nafsu kita. Nah, di malam Lailatul Qadar itu Allah itu menurunkan para malaikat yang untuk turun ke bumi ini untuk mengaminkan doa yang dipanjatkan seluruh manusia di muka bumi. Dan di malam Lailatul Qadar itu kita diberi kemudahan oleh Allah untuk berbuat amal saleh. Entah itu kita bisa berwakaf, bersedekah, ngaji misalnya. Dalam satu malam misalnya rekor kita satu malam ngaji itu paling cuma dapat 3 ain, 4 ain misalnya. Tapi kok di malam Lailatul Qadar kok bisa dapat 2 juz, 3 juz. Nah itu sebuah pertanda Bapak Ibu. Kalau di malam yang lainnya kok misalnya dapatnya misalnya segitu, kok di malam ini kok bisa dapat banyak, mungkin saja itu terjadi malam Lailatul Qadar. Karena Allah memudahkan segala aktivitas manusia untuk berbuat amal soleh di malam Lailatul Qadar. Seperti itu. Jadi benar-benar ya sangat disayangkan kalau misalnya malam Lailatul Qadar itu digunakan misalnya ya memang kalau secara fisik manusia kalau kita merasa ngantuk capek tidur ya memang seperti itu. Cuma ketika malam Lailatul Qadar dan hanya turun 1 kali dalam setahun gitu Bapak Ibu, kira-kira rela nggak bergadang? Rela nggak kira-kira? Masalahnya turunnya cuma sekali dalam setahun. Udah gitu tidak tahu kapan waktunya, cuma dikasih tahu clue-nya saja, dikasih tahu tandanya di malam ganjil, di 10 hari terakhir. Kemudian apa lagi? Ketika malam Lailatul Qadar itu suasananya itu sejuk, nyaman, enak, tidak panas, tidak dingin. Lalu bintang dan bulan itu tidak terlihat, hanya sayup-sayup karena ketutupan oleh para malaikat. Misalnya seperti itu. Berarti kan itu kesempatan kita semua untuk kita berbuat amal soleh. Dari kapan? Dari mulai habis maghrib sampai syuruk. Oke, untuk syuruk. Nanti kita tutup dengan sholat isyraq. Sholat isyraq itu sholat di waktu syuruk. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi ya sangat disayangkan kalau misalnya kita ketemu malam Lailatul Qadar, kita melewatkannya seperti malam-malam biasa. Ya, tadi makanya di awal kira-kira nih Bapak Ibu, kalau misalnya 1 malam saja kita bergadang boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Kalau kita meronda aja bisa bergadang gitu. Apalagi untuk ibaratnya kita dapat rezeki durian runtuh Bapak Ibu. Masya Allah. Karena Allah itu menurunkan rahmatnya itu kalau bahasa kita jor-joran. Pokoknya manusia ingin dapat sebanyak-banyaknya, silakan ambil. Karena itu akan menjadi sambung kita di akhirat kelak. Karena di akhirat kelak itu bayangin Bapak Ibu, kita melewati hari-hari di akhirat itu sangat panjang. Ini misalnya Rasul itu wafat di umur 63 tahun. Kita lihat di surah Al-Ma'arij ayatnya itu Al-Ma'arij ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Khamsina alfasana. Bayangin Bapak Ibu, 1 harinya di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Berarti kalau secara matematis 63 tahun berapa jam di akhirat? Kurang lebih 1,5 jam. Itu kayak umur laron. Gitu Bapak Ibu. Laron kan cepat cepet gedenya, cepat meninggalnya. Ya enggak? Cuma sehari, nanti paginya berbulan. Kayak gitu. Jadi manusia di sisi Allah itu ternyata hidupnya itu cuma sangat sebentar. 63 tahun itu sangat sebentar. Makanya kalau ketika umat Nabi Muhammad SAW ini tidak diberikan malam Lailatul Qadar, sesungguhnya amal kita kalah dengan umat terdahulu juga. Karena umat terdahulu itu umurnya sangat panjang, 100 tahun, 200 tahun. Bahkan dakwahnya Nabi Nuh berapa tahun? 950 tahun dakwahnya aja. Berarti umur aslinya berapa? Hampir 1000 tahun lebih. Kira-kira seperti itu. Dan Nabi Adam juga sama 1000 tahun lebih. Maka kalau Allah tidak menganugerahkan umat Nabi Muhammad ini malam Lailatul Qadar, maka amal kita kalah semua. Kalah semua. Karena amal
amal mereka jauh lebih banyak daripada kita yang usianya itu rentangnya sangat pendek, hanya 63 tahun, sesuai dengan Nabi kita wafat. Adapun yang lebih dari 63 itu benar-benar bonus dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu beramal soleh. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika malam Lailatul Qadar ini diisi dengan amal soleh kebaikan, itu akan kita rasakan nantinya ketika di akhirat. Jadi ketika ada Yaumul Mizan, ada hari pertimbangan nih Bapak Ibu, ketika kita disandingkan dengan umat terdahulu, ini amalnya banyak mana nih? Amalnya umatnya Nabi Fulan atau umatnya Nabi Muhammad? Ternyata setelah ditimbang, kalau sesuai umur kita kalah. Sesuai umur sesuai umur kita kalah. Karena umat terdahulu itu lebih dari 63 tahun, sedangkan kita ya 63 tahun seperti itu. Bukan mematok 63 nih Bapak Ibu, tapi rata-rata usianya umat Nabi Muhammad itu ya sekitar segitu 63 tahun. Tapi karena ada beban Lailatul Qadar, maka itu memberatkan amal baiknya, amal solehnya. Jadi ketika amal solehnya yang umat terdahulu banyak, ketika dibebankan malam Lailatul Qadar di umat Nabi Muhammad, maka amal kebaikannya itu semakin lama semakin berat. Makanya nanti ketika di hari akhirat nanti, sebelum manusia itu masuk ke dalam surga dan neraka itu, nanti gini, Allah itu akan memberikan kesempatan ke semua manusia. Coba kamu minta syafaat ke semua nabi. Jadi manusia itu yang kurang amal solehnya, dia akan minta syafaat ke semua nabi. Datang ke Nabi Adam, wah aku gak bisa ngasih syafaat karena kamu tahu kan, aku kan dikeluarkan dari surga, jadi aku gak bisa ngasih syafaat karena aku berdosa. Turun lagi ke Nabi Idris, sama, Nabi Idris juga gak bisa ngasih syafaat. Turun ke Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dari 4 anak, satu yang Allah takdirkan masuk ke dalam neraka. Siapa Bapak Ibu? Kan'an. Kan'an, karena dia tidak mau beriman pada Allah. Nah, Nabi Nuh pun tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia. Turun lagi ke Nabi Lut. Nabi Lut juga gak bisa ngasih syafaat. Kenapa? Karena istrinya masuk ke dalam neraka, makanya gak bisa ngasih syafaat. Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah. Khalilullah itu apa? Kekasihnya Allah. Pun juga gak bisa ngasih syafaat. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim mengaku kalau dirinya sudah pernah berbohong. Padahal ya sebenarnya bukan berbohong ya, tapi memang membuat makar lah supaya manusia itu mikir. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah membuat semacam kebohongan itu 3 kali di depan manusia ya, tapi di mata Allah itu adalah sebuah kebaikan. Nanti kita akan bahas lain waktu. Nah, intinya Nabi Ibrahim itu tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia. Turun lagi kepada Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, sampai Nabi Isa. Semua Nabi tidak bisa memberikan syafaat kecuali hanya satu, Nabi terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad pun diberi batasan memberikan syafaat. Hanya boleh 70.000 orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi. Bayangin dari umat terdahulu sampai sekarang, sampai nanti menjelang kiamat, kira-kira dapat berapa? Kira-kira dapat nggak? Itu kalau secara matematis peluang kita itu 0,01%. Sangat tidak mungkin, karena diperebutkan dari umatnya, dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Maka ada beban Lailatul Qadar itu menunjukkan bahwa kita diberi kesempatan untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW ketika kita berbuat amal soleh di malam Lailatul Qadar. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kita jadi bersaing. Walaupun umat terdahulu itu sudah wafat, paling tidak kita punya patokan. Oh, mereka bisa melakukan kebaikan sekian ratus tahun. Berarti kalau dikalkulasikan, misalnya malam Lailatul Qadar itu ayatnya gimana Bapak Ibu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Kadang-kadang kita agak terkecohnya gini Bapak Ibu, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Gitu Bapak Ibu. Cuman kadang-kadang kita itu melihat dari 1000 bulannya saja.
Padahal ada kata khair di situ. Khair itu artinya apa? Lebih baik. Berarti nilai malam Lailatul Qadar itu jauh lebih tinggi daripada 1000 bulan. Jadi 1000 bulan itu adalah batas minimal. Ya, Bapak Ibu. Jadi 1000 bulan itu adalah batas minimal. Sedangkan nilai malam Lailatul Qadar itu lebih dari 1000 bulan. Mungkin saja Allah akan menilai malam kita, malam Lailatul Qadar itu bisa lebih dari 1000 bulan. Bisa 2000, 3000 bulan, 10.000 bulan, terserah Allah. Tinggal tergantung bagaimana manusia itu melewati malam Lailatul Qadar itu seperti apa. Kan Allah menilai dari prosesnya, dari keikhlasan hatinya, keridhaan dirinya untuk selalu beribadah. Nah, disitulah Allah menilai dari ketakwaannya hamba-Nya Allah. Nah, jadi kita tidak perlu berkecil hati Bapak Ibu, karena masih bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dari beratnya malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu, ya kan? Karena itu tadi malam Lailatul Qadar itu alhamdulillah hanya khusus untuk kaumnya Nabi Muhammad saja, tidak diperuntukkan untuk kaum yang lain. Ini sebuah keistimewaan. Berarti umatnya Nabi Muhammad itu berada di atas umat-umat terdahulu. Karena kemuliaan, pertama kemuliaan nabinya, kedua kemuliaan diberikan malam Lailatul Qadar, yang ketiga adalah kemuliaan karena mengemban Al-Qur'an. Jadi umat kita, umat Nabi Muhammad SAW itu berada di atas derajatnya dari umat-umat terdahulu. Karena kemuliaan tadi, kemuliaan nabinya, kemuliaan malam Lailatul Qadar, dan kemuliaan karena mengemban atau menjaga Al-Qur'an. Ya, kalau kemarin sudah sering dibahas tentang Al-Quran di Ramadan seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyikapi beberapa hari ini atau hari ke depan nantinya, kira-kira 3 atau 4 hari lagi Bapak Ibu, Ramadan ini akan berakhir. Kira-kira sedih maupun senang? Sedih. Berharapnya setiap bulan itu isinya Ramadan semua Karena itu tadi, bulan Ramadan itu adalah bulan yang spesial. Datangnya setahun sekali. Sekalinya itu 30 hari. Dalam 30 hari ada turun 1 hari malam Lailatul Qadar. Jadi sangat istimewa. Berharap manusia itu merasakan hawa Ramadan itu di setiap bulannya. Tapi itu Allah takdirkan Ramadan itu hanya 1 kali dalam setahun. Dan Ramadan itu pun belum tentu kita bisa menikmati di tahun depan, karena kita nggak tahu takdirnya. Bapak Ibu. Makanya di sini kita muhasabah diri, menghisab diri. Kira-kira dari malam pertama Bapak Ibu sudah mulai puasa sampai detik ini, kira-kira banyak amal solehnya atau banyak amal dunianya. Nah, itu yang tahu jawabannya Bapak Ibu. Ini masing-masing dihisab pribadi. Karena manusia yang cerdas, kata Rasul, manusia yang pintar, manusia yang cerdas adalah selalu menghisab dirinya setiap hari, dan setelah menghisab itu akan melakukan amal soleh kebaikan lebih banyak lagi. Itu kata Nabi. Jadi seorang hamba yang cerdas itu dia bisa menghisab dirinya, kemudian dia bisa melakukan amal soleh setelahnya. Nah, jadi tersisa 3-4 hari, coba kita untuk selalu berbuat amal soleh semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kadang-kadang untuk menyikapi kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ini juga agak kelirunya gini Bapak Ibu. Kita tuh melakukan kebaikan, kita melakukan sesuatu ya, itu semampunya kita. Sebenarnya bukan semampunya kita juga. Tapi apa Bapak Ibu? Semaksimal apa yang kita bisa. Itu makna dari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bukan seminimal mungkin, bukan, tapi semaksimal mungkin manusia itu melakukan amal soleh, amal kebaikan. Karena kalau amal minimal yang kita lakukan, padahal kita bisa melakukan secara maksimal, nanti Allah akan menilai, loh manusia ini kok tidak bersyukur. Nah, Allah akan menilai semua proses yang kita jalani, semua amal kita itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika
kita menjalani hari-hari terakhir di sisa Ramadan ini, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berbuat atau membuat amal soleh itu semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, sebatas maksimal yang bisa kita kerjakan. Seperti itu, ya. Paling mentok lah kita misalnya jor-joran infak. Nabi kan itu orangnya dermawan gitu Bapak Ibu. Tapi ketika Ramadan itu Nabi itu lebih dermawan, jor-joran. Jor-joran. Jadi Nabi aja ketika dia beramal soleh, dia mengencangkan ikat pinggangnya, sedangkan hartanya itu dinikmati untuk para sahabatnya. Itu kayak gitu Nabi Muhammad, saking dermawannya. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, kita berusaha lebih maksimal di sisa hari-hari Ramadan berikut ini. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di pertengahan ini kita mencoba mentadaburi satu buah ayat yang tadi sudah dibacakan, yaitu kita mengulas kembali karena ini di awal sudah dibahas, di akhir pun juga diingatkan tentang la'allakum tattaqun. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan goal atau finishnya puasa itu apa Bapak Ibu? Untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, sekarang ada pertanyaan, mana takwa itu apa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau mana takwa hanya baik saja, orang di luar non-Islam pun semuanya berbuat baik, bahkan lebih banyak dari kita. Gitu. Tapi mana takwa itu apa? Kita lihat di surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kunci pertama dari takwa itu adalah menjadi seorang muslim. Syarat takwa itu harus seorang muslim. Muslim itu apa Bapak Ibu? Muslim itu adalah manusia yang selamat. Kan muslim itu satu akar kata dengan Islam ya Bapak Ibu, dan satu akar kata dengan salama yaslimu, artinya adalah selamat. Selamat dalam arti dia selamat dirinya dari bahaya. Nah, itu maknanya selamat yang digunakan tadi. Karena kan di bahasa Arab itu kan kita menggunakan satu kata itu bisa maknanya berbeda-beda kalau digunakan tempat lain. Nah, arti kata salama yaslimu ini adalah selamat dari mara bahaya. Jadi seorang muslim itu Allah itu akan menjaganya dari mara bahaya. Nah, ketika Allah itu menjaga hambanya, nah disitulah muncul ketakwaan. Karena tadi pengertiannya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi kan kita udah tahu nih batasannya Bapak Ibu. Larangan yang Allah berikan itu apa, perintah yang Allah berikan itu apa. Karena hukum fikihnya gini, kalau ada perintah pasti ada larangan. Itu udah pasti itu. Kalau ada perintah pasti ada larangan. Misalnya nih, kalau kaidah hukum fikih ini, semua ibadah itu haram kecuali yang disyariatkan. Nah, ini belum selesai. Jangan dipotong Bapak Ibu. Karena kaidah fikihnya semua ibadah itu haram kecuali yang disyariatkan. Contohnya apa? Sholat, zakat, puasa, haji. Nah, itu yang disyariatkan. Di luar itu haram nggak kira-kira? Misalnya gini, doa di kuburan. Gimana Bapak Ibu? Ada tuntunannya nggak? Enggak. Yang jelas itu kalau ibadah itu sesuai tuntunan Nabi, itu yang diperbolehkan. Itu berkaitan dengan ibadah. Itu di hukum fikihnya seperti itu. Beda hal dengan muamalah dunia. Semua muamalah dunia ini dalam fikih, semua muamalah dunia itu diperbolehkan kecuali yang diharamkan. Ya, ini kaidah fikihnya. Semua muamalah dunia itu diperbolehkan kecuali yang diharamkan. Contoh yang diharamkan apa Bapak Ibu? Riba haram ya? Haram. Makan babi haram nggak? Haram. Ada di ayatnya kan? Minum khamar haram nggak? Haram. Tapi sebelumnya kalau minum khamar diperbolehkan nggak?
berarti kalau nanti di surga kalau kita minum khamar, kita mabok ya Ustaz? Waduh. Ini pertanyaan angel. Jadi ya anak usia berapa waktu itu? Anak usia 8 tahun. Karena kan tahu kan kalau khamar itu memabukkan. Jadi saya kasih kaidah gini, semua yang memabukkan itu haram. Hah? Berarti kalau kita main bola terus kita mabok, haram berarti main bola? Ya enggak gitu juga. Sesuatu yang memabukkan itu yang sudah disyariatkan, yaitu ya kayak gitu. Jadi ada dua kaidah fikih Bapak Ibu yang bisa kita ambil hikmahnya bersama-sama. Itu tadi pertama adalah semua ibadah itu dinilai haram kecuali yang disyariatkan. Itu pertama. Kedua, semua muamalah dunia ini diperbolehkan kecuali yang diharamkan. Itu semua sudah termaktub di Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tinggal kita bagaimana menjalankannya untuk menjadi ke level yang orang-orang yang Allah katakan orang yang bertakwa. Ini masalah pembahasan takwa ini enggak sekedar hanya takwa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, karena takwa itu berkaitan dengan iman, Bapak Ibu. Iman itu ada 70 cabang. Ini di kitab Adabul Mufrad itu iman itu ada 70 cabangnya. Yang paling tinggi adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidak mencampuri dengan urusan dunia, itu paling tinggi iman itu. Yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Itu yang paling rendah imannya. Oke. Nanti di tengah-tengahnya apa Bapak Ibu? Kita senyum saja itu bagian dari iman. Kita mengingatkan sesama manusia itu juga iman. Karena takwa itu cerminannya adalah dia akhlaknya baik. Oke. Semakin dia baik, semakin dia bertakwa. Syaratnya satu, dia harus muslim. Kalau misalnya ada orang non muslim tapi dia baik, dia bertakwa enggak? Enggak. Kadang-kadang kan kita di zaman sekarang pilihannya aneh nih Bapak Ibu. Mending mana misalnya? Orang muslim tapi dia akhlaknya buruk daripada non muslim tapi akhlaknya baik. Ini kan pilihannya enggak apple to apple lah bahasanya itu ya Pak ya. Kayak gitu enggak relevan. Ya kita kalau memilih ya kita muslim, kita adabnya ya baik. Karena cerminan seorang muslim itu enggak mungkin dia adabnya enggak baik. Kata sampai sahabat Umar bin Khattab saja, ketika dia sudah masuk Islam, maka 180 derajat dia menjadi orang yang baik. Yang tadinya dia ingin membunuh Nabi, berkebalikan dia membela Nabi mati-matian. Karena itu konsepnya bertakwa. Ya, konsep bertakwa itu cerminan dari perilaku adab akhlaknya sehari-hari. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita berpuasa, kita melakukan amal soleh, kita sholat, kita berzakat, kita haji, itu semata-mata adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Cerminannya apa Bapak Ibu? Oh, orang ini soleh, berarti dari akhlaknya. Kalau semakin banyak dia beribadah, dia semakin akhlaknya baik, maka dia orang bertakwa. Tapi kalau dia amal solehnya baik, kemudian dia kebaikannya banyak, tapi tidak tidak meningkatkan adab dan akhlaknya, maka dia bukan manusia yang baik. Nah, itu kuncinya. Jadi tujuan dari kita berpuasa ini adalah menjadi orang-orang yang bertakwa, yang tercermin dari adab akhlak kita sehari-hari. Bukan sekedar hanya berpuasa menggugurkan kewajiban. Itu hanya tangga pertama Bapak Ibu. Kalau misalnya ada orang non muslim, dia baru jadi mualaf, oke lah, dia menjalankan perintah puasa ini karena memang sudah diperintahkan menggugurkan kewajiban. Tapi levelnya seorang muslim itu di atas dari sekedar menggugurkan kewajiban, yaitu apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, kira-kira Bapak Ibu, karena kita kan semua beramal soleh ya. Insyaallah beramal soleh ya Pak. Nah, bagaimana caranya kita tahu kalau Allah itu ridho dengan apa yang kita perbuat? Bagaimana caranya? Berarti kan kalau Allah ridho dengan kita, berarti kita termasuk orang bertakwa enggak? Termasuk. Nah, pertanyaannya,
kita tahu itu dengan apa yang kita berbuat. Caranya gimana? Ini mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau mudah berbuat amal soleh, artinya Allah itu. Kuncinya itu. Ya, ini saya ulang sekali lagi. Ketika Bapak Ibu berbuat amal soleh itu sangat mudah mengeluarkan. Jadi harta itu jangan taruhnya di hati, Bapak Ibu. Harta itu taruhnya di tangan, biar mudah keluarnya. Kalau taruh di hati, sangel. Ini 1.000 nek nyong mesok nang hati, angel orang bakal taruh boranang, kota amal. Kau bakal is sok nang tangan, belum bis diklalen. Oke gitu, Bapak Ibu. Tapi kira-kira dilakuin susah nggak? Susah. Butuh ikhlasan hati. Nah, butuh ikhlasan hati itu caranya gimana Bapak Ibu? Harus dipaksa. Ya, kalau dulu bilangnya Allahumma paksa. Iya, namanya amal soleh itu kalau tidak dimulai dengan satu himpitan, suatu kondisi yang terhimpit, dia nggak akan keluar. Jadi dia tetap di zona nyamannya. Ya, jangan duwe 1.000 kalau 1.000 anak kota kamu lewat 1.000 lah. Saya itu 1.000 ini ke Bali, misalnya gitu. Tapi misalnya dia bertakwa nih sama Allah, dia percaya kalau Allah itu akan menolong hambanya yang dia beramal soleh. Wis kayak baik. Misalnya kayak Pak Latif di Jogja nih, punya uang 100 sama uang 1.000. Tiga satu-satunya nih, dua-duanya nih. Kalau ngasihnya 1.000 bisa balik, tapi cuma sekedar balik. Betul nggak? Sekedar balik. Tapi kalau masuknya 100.000, Allah kasih jalan yang lain. Mungkin saja ketemu kenalannya malah diongkosin. Kan kayak gitu. Jadi satu kebaikan itu melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya betul, ini harusnya materi Pak Latif. Materi Pak Latif. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ciri Allah itu ridho dengan kita mudah beramal baik. Kita misalnya ada acara kemarin Nuzulul Quran, saya aja yang sponsori misalnya, semuanya. Kayaknya enteng banget keluarin dari tangan itu enteng. Iya benar. Jadi harta itu jangan disimpan di hati Bapak Ibu. Nanti kalau keluarinnya itu susah. Jadi harta itu simpannya di tangan saja. Yang disimpan di hati itu apa? Cinta kita kepada Allah. Cinta kita kepada Allah. Cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, cinta kita kepada orang tua. Jadi tingkat levelnya itu 3 Bapak Ibu. Pertama cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada orang tua. Itu buat laki-laki, kita beda lagi kalau buat perempuan. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada suaminya. Ya kalau sudah menikah ya berpindah berbaktinya kepada suami. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ridhonya Allah itu mudah kita identifikasikan dengan kita mudah beramal soleh. Sebaliknya Allah tidak ridho dengan kita. Tandanya apa Bapak Ibu? Tandanya kita mudah berbuat maksiat. Sangat mudah. Kalau tandanya Allah itu tidak ridho dengan kita, maka setiap perilaku kita itu akan dinilai maksiat oleh Allah. Maka ada hadis Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Ya. Nanti di hadis yang lain innamal a'malu bil khawatim. Itu kalau sudah dilakukan, maka Allah itu akan melihat dari niatnya. Kalau niatnya buat niat jahat, walaupun dia mengeluarkan kebaikan, maka Allah hitung itu sebagai maksiat. Nauzubillahi dari. Maka fungsinya itu tazkiyatun nafs, mensucikan hati itu supaya apa? Supaya kita tuh bersih dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya tadi menjadi apa? Menjadi orang yang bertakwa. Berarti takwa itu syaratnya banyak nopo mboten. Ya syaratnya sih enggak banyak. Cuma kadang-kadang melakukannya yang sulit. Hati ikhlas itu ya sulit kalau dilakukan. Tadi kita harus dipaksa kondisinya, baru kita itu bisa ikhlas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup bahwasanya ketika orang itu sudah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sangat mudah melakukan kebaikan, apapun kebaikannya.
kaya, dia orang biasa, dia orang berkecukupan, dia akan mengeluarkan kebaikannya sesuai levelnya. Kalau dia orang kaya, dia akan melakukan hartanya. Kalau dia orang yang berkecukupan, dia akan mengeluarkan apapun yang dia punya. Badannya, dia melakukan apapun. Gak bisa dengan harta ya, dia pakai tubuhnya untuk beramal soleh. Gitu. Jadi baik antara orang yang berada dengan orang yang berkecukupan itu sama-sama berlomba kebaikan. Kalau orang yang berada dia pakai hartanya, kalau yang berkecukupan dia pakai jasadnya. Nanti kan Allah akan tanyakan, jasadmu itu ketika di dunia engkau apakan? Nanti semua akan berbicara kecuali satu, yaitu mulut akan dikunci. Ini kayak saya kalau dulu tuh dengar lagunya Opik dulu ya. Itu kalau dengar nasyid itu kayaknya saya tuh hidupnya berusaha banget. Jadi nanti ketika dia melahir semua akan berbicara kecuali mulut akan dikunci. Saya nggak tahu nih harus ngomong apa. Karena ya kalau kita berkaca dari itu ya berarti kan nanti kan tangan kan ditanya nih, kamu di dunia buat apa? Mata kan ditanya. Jadi semua tubuh kita tuh akan berbicara Bapak Ibu. Coba bayangin kalau Bapak Ibu tangannya bisa bicara, takut nggak kira-kira? Kakinya bisa ngomong, dengkulnya bisa ngomong, kupingnya bisa ngomong, hidungnya bisa ngomong, Bapak. Takut kita. Maka nanti di akhirat kelak kita akan seperti itu. Maka ketika kita beramal soleh pun kita pergunakan tubuh kita itu untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menggunakan tubuh kita itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi. Nanti di akhir zaman ya, di akhirat kelak nanti akan ditanyakan seperti itu. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini karena sudah jam 5.34, kira-kira 10 menit lagi masuk waktu syuruk. Gimana Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Kalau enggak ada ya kita tutup. Mohon Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai takwa, kadang orang kan merasa dirinya sudah berbuat baik seperti yang tadi kita bilang. Oke. Yang penting kelakuannya baik itu, tapi nggak mengerjakan sholat. Oh ya. Itu gimana cara? Hisab pertama, betul nih Bapak Ibu. Amal yang dihisab pertama adalah sholat wajibnya. Kalau Allah nilai sholat wajibnya itu baik, maka seluruh amal di belakangnya akan baik. Begitu juga sebaliknya, kalau sholatnya bolong-bolong, ibaratnya tiangnya ada 5, dia cuma tiangnya ada 1, kira-kira roboh nggak? Roboh. Maka semua amalnya itu pun juga akan dinilai tidak baik. Maka sebuah kerugian besar ketika seorang manusia itu meninggalkan sholat wajibnya. Jadi gini Bapak Ibu, ada satu kisah, ini jadi inspirasi untuk kita semua ya. Satu sahabat Nabi, saya lupa namanya, di mana Rasul itu ketika bermajelis bersama sahabatnya, menunggu salah satu sahabatnya hadir, Rasul bilang ini, nanti yang datang adalah penghuni surga. Dibilang gitu. Nanti yang datang adalah penghuni surga. Kemudian si fulan datang. Dia penghuni surga. Akhirnya salah satu sahabat Nabi itu meminta izin kepada sahabat ini untuk, aku mau nginep lah di rumahmu 3 hari. Ya udah boleh silakan. Karena dia udah punya keluarga, ya diperbolehkan. Ngineplah 3 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dia menyimpulkan gini, dia nggak pernah bangun malam. Salat malam tuh nggak pernah. Sedekahnya jarang-jarang. Duha kadang iya, kadang enggak. Karena saking penasarannya sahabat ini nanya to the point sambil agak emosi gitu, Bapak Ibu. Kamu dibilang penghuni surga tapi amalanmu tuh apa? Salat malam enggak, duha juga bolong-bolong. Duhanya bolong ya, bukan salat wajibnya, Bu. Duhanya bolong-bolong. Sedekahnya jarang-jarang. Kamu istimewanya apa sih? Istimewa apa? Sahabat ini mikir, apa ya? Saya nggak ada amalan istimewa.
Setelah dia mikir keras sampai dia berkeringat, sampai cucuran gitu. Karena sahabat itu nanyanya tuh marah-marah gitu, dia takut dimarahin ternyata. Akhirnya dia ingat satu orang, oh iya. Jadi gini, mungkin ini menjadikan Rasul itu bilang seperti itu. Jadi dia tidak menyebut dirinya itu ahli surga enggak, tapi menyebutkan bahwa Rasul bilang kayak gitu, aku hanya mengamalkan satu buah amalan. Apa itu? Jadi sebelum aku tidur, aku mengikhlaskan dan meridhoi dan memaafkan semua orang yang yang mendolimi diriku. Jadi kalau dia merasa terzalimi, dia memaafkan. Dan ini pekerjaan yang sangat sulit. Ini pekerjaan hati. Kalau sekedar fisik itu masih bisa, Bapak Ibu, masih bisa dilakukan. Tapi ini pekerjaan hati yang butuh hati yang bersih, butuh hati yang tulus, butuh hati yang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Memaafkan orang itu, kita ngomong ya udah tak maafin, tapi kadang-kadang hati itu kadang masih ngedumel, ya kadang-kadang gitu. Jangankan lihat orangnya minta maaf, lihat orangnya aja kadang-kadang udah sebel. Nah itu hati itu memang perkara yang luar biasa kompleks. Walaupun terlihat sederhana, tapi ya menyikapinya itu butuh perjuangan. Nah itu, jadi sampai tadi sahabat Nabi itu penasaran gitu, dibilang ahli surga, ternyata amalnya cuma satu itu. Dan amal itu amalan yang paling sulit yang dilakukan manusia. Sebaliknya kalau misalnya dia terlihat baik, dia terlihat bersedekah yang banyak misalnya, tapi ternyata sholatnya itu masih, ya mohon maaf, misalnya sholat itu masih jarang-jarang. Nah itu bisa dipastikan imannya bermasalah. Karena sholat wajib itu cerminan dari iman di hatinya. Gitu nih Bapak Ibu. Jadi kita bisa simpulkan nih, kalau misalnya kayak tadi misalnya, kalau orang non muslim itu dia beramal soleh lebih banyak, tapi dia nggak percaya sama Allah, maka kata Allah apa? Amalannya itu seperti kapas yang berterbangan. Eman ya, eman. Amalannya juga segede Gunung Selamat nih. Gunung Selamat itu kan kokoh ya. Kalau digoyang ya gempa. Tapi Allah menilai Gunung Selamat itu seperti kapas, ditiup aja udah terbang. Eman. Nauzubillahimin. Nah, jadi seperti itu Bu Heri, semoga bisa terjawab pertanyaannya. Wallahu a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Ini sudah masuk waktu syuruk ya. Jawab sudah terang. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, dan semoga nantinya ketika di akhir Ramadan kita termasuk hamba-hamba yang dinilai hamba yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Baik, majelis ini kita tutup bersama dengan baca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.